Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim apa Assalamualaikum. kabar? Alhamdulillah kita kembali lagi di satu kisah sahabat. Nah, kita akan melanjutkan kisah cinta nih, Ustaz. Ini bagi yang di rumah ada jomblo atau masih jomblo atau jomblo lagi, Ustaz. Kita nggak tahu, ada yang mungkin pisah kan jomblo lagi. Kan nggak ada mantan nih, kan nggak ada. Nah, kita lanjut nih, Ustaz. Kita kemarin udah membahas tentang kisah cinta part 1 nih, tentang Ali dan Fatimah. Nah, setelah mereka menikah nih, Ustaz. Ya. Ada kisah seru apa kan? Kita tahu sebelumnya kan ada dak-dikduk mau disalib sama Abu Bakar, mau disalib sama Umar. Nah, ini sekarang gimana nih, Ustaz? Lanjutnya, Ustaz. Insyaallah. Ya, terima kasih Mas Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, kita kemarin berbicara tentang kisah keluarga dekat Rasulullah SAW. Yang satu masih sepupu, yang satu lagi adalah putri tercinta Rasulullah SAW, yaitu antara Ali radhiyallahu anhu warḍah dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha warḍaha. Di pertemuan sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana perjuangan Ali radhiyallahu anhu warḍah untuk mendapatkan seseorang yang sebetulnya sudah lama ya, berada dalam lubuk hati terdalam. Bahwa benih-benih cinta itu sudah muncul sejak beberapa kali Ali melihat betapa Fatimah Az-Zahra ini sosok yang kelihatannya pendiam, pemalu dan penakut. Tapi ternyata kalau untuk membela agama, untuk membela perjuangan ayahnya, dia nggak takut. Itu yang kemudian muncullah ketertarikan Ali kepada Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, tidak hanya sebatas saudara, tapi juga sebagai seorang laki-laki dengan perempuan yang kemudian pada akhirnya mereka menikah. Dengan kita sampaikan kemarin, Mas Tarik ya, ada beberapa orang yang sebelumnya datang lebih dulu melamar, yaitu diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan innaha la tazalu saghirah, bahwa sungguhnya Fatimah masih kecil. Nah, ini bahasa halusnya menolak ya. Dia masih kecil. Itu berarti bahasa halusnya menolak. Jadi kalau ada teman-teman yang datang melamar, Pak, saya ingin menikahi putri Bapak. Dia masih kuliah. Itu tandanya jangan. Iya benar. Menolak itu sebenarnya. Benar. Dia masih bekerja, dia masih ini. Itu sebenarnya bahasa halusnya. Mohon maaf gitu. Jadi sadar-sadar dirilah. Maka Abu Bakar dan Umar kemudian mundur dan akhirnya kata Umar, nampaknya Rasul menginginkan sosok yang lain dijadikan sebagai menantu. Maka Umar kemudian mengatakan, Ali, maju Ali. Aduh, saya siapalah saya kan. Sekelas Abu Bakar saja ditolak, engkau aja ditolak, apalagi saya gitu. Nah, justru barangkali Rasul menginginkan kau. Maka kemudian Ali maju yang kita sampaikan kemarin. Kemudian Rasulullah SAW ternyata betul. Begitu Ali yang datang, Rasul tidak menolak, baik dengan kata-kata langsung ataupun kiasan dengan bahasa halus, tapi Rasul langsung menerima. Ya. Dan kemudian kita tahu kisahnya, ketika menikah itu Rasul tanya, apa yang kau miliki untuk pernikahan itu? Maksudnya sebagai mahar. Kata Ali, saya punya 2 harta. Yang satu pedang yang saya gunakan untuk membunuh musuh-musuh Allah, dan yang satu adalah baju perang yang saya gunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, pedang itu sudah banyak jasanya membantumu dan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, membunuh para musuh-musuh Allah. Maka biarkan dia bersamamu. Tapi baju itu bisa kau jual. Maka dijuallah ya kurang lebih ada yang mengatakan sekitar 480-an dirham atau kurang lebih ya antara 480 sampai 500 dirham. Kemudian kata Rasulullah bagi 3. Sepertiganya untuk biaya pernikahan, ya sepertiganya untuk makan segala macam itu, dan sepertiganya lagi simpan untuk kehidupan setelah menikah. Karena memang kehidupan setelah menikah itu sebetulnya jauh lebih penting ya dibandingkan hari pernikahan itu. Nah, jangan sampai kita fokus di hari pernikahannya supaya wah segala macam, tapi selesai pernikahan poning, kepala poning katanya. Stres dia karena banyak tunggakan, banyak hutang segala macam.
Nah, maka Rasul mengajarkan kepada Ali dan juga Fatimah Az-Zahra sekaligus kepada kita sebetulnya kan, bahwa pernikahan itu sederhana saja. Yang penting rukun nikahnya sudah terpenuhi semua. Terus kemudian syarat walimah juga sudah terpenuhi. Apa sih walimah itu? Pesta itu. Kata Rasulullah intinya adalah makanan. Ya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf pernah menikah, kemudian tidak memberitahukan Rasulullah, kata Rasulullah, kenapa nggak ngasih tahu saya? Nikah cuman janda dan duda aja kok gitu, bukan anak gadis, bukan bujangan. Oh enggak, nikah tetap harus ada pestanya. Tapi inti pestanya bukan di gedung, bukan di perhiasan, bukan di pakaian, tapi kata Rasulullah, aulim walau bisyatin. Adakan pesta meskipun hanya dengan seekor kambing. Kambing bukan untuk jadi pajangan kan, tapi untuk disembelih dimakan. Berarti di makanan itu yang utama. Maka selesailah pernikahan itu, kemudian berumah tanggalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Ali radhiyallahu anhu. Maka setelah resmi mereka menjadi suami istri, mulailah. Ya namanya orang ada juga di zaman Rasulullah pun ada juga bigos-bigos itu yang gosip. Lambe ya kalau bahasa sekarang ya. Nah itu muncullah desas-desus yang dalam tanda kutip mencibir. Dan biasanya mohon maaf ini, yang suka mencibir atau kaum nyinyiriyun itu adalah dari kalangan Yahudi sebenarnya, orang-orang munafik. Yang mereka mencari apa nih isu yang kira-kira bisa digoreng. Mereka selalu itu, terutama kalau sudah nyerempet ke rumah Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah, itu yang dicari. Mereka apa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai isu untuk menurunkan trust masyarakat terhadap nabinya atau keluarga nabi atau kepada khalifah. Waktu itu kita ceritakan tentang Utsman bin Affan ya. Semacam buzzer ya. Maka dibilanglah, Rasul ini punya putri yang cantik, terhormat. Kenapa dinikahkan dengan laki-laki yang mohon maaf ya, secara ekonomi kurang, secara status sosial juga kurang ya, usia juga dianggap belum matang, masih sangat belia, sehingga tersebarlah isu di mana-mana itu. Ya. Kemarin Abu Bakar datang melamar. Ini Abu Bakar kurang apa lagi? Tampan, kaya raya, sudah matang usianya. Kemudian Umar bin Khattab juga begitu. Tampan, kaya raya, mapan, usianya juga sudah matang. Kenapa justru yang diterima malah yang masih muda, masih belia gitu. Memang Ali radhiyallahu anhu arda ketika menikahi Sayyidatul Fatimah Az-Zahra itu usianya ada kurang lebih antara 20 sampai 25 tahun lah. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 25. Kisaran antara itu. Sementara Sayyidatul Fatimah itu usianya sudah sebenarnya sudah matang. Fatimah itu sudah antara 18 sampai 20-an tahun. Sementara masyarakat Arab ketika itu usia pernikahan itu sudah di 10 tahun, 12 tahun, 9 tahun bahkan sudah menikah. Nikah muda banget berarti. Muda. Sebenarnya nggak banget karena di zaman itu memang usia-usia segitu tuh usia di tradisi masyarakatnya orf itu biasa menikah. Di usia itu. Ya. Kalau kita sekarang misalnya di masyarakat modern menganggap usia itu usia sangat muda sehingga dianggapnya di bawah umur kan. Padahal di zaman itu biasa, masyarakat Arab itu biasa sekali menikah dengan seorang anak gadis yang usianya masih belasan tahun, bahkan ada 10 tahun, itu biasa. Dan bukan hanya di Arab, itu di Eropa juga banyak. Ya, di Eropa juga banyak. Sehingga kalau ada orang menuduh katanya Nabi Muhammad waliyadzubillah melanggar HAM karena menikah anak di bawah umur, itu dia salah. Dia menggunakan kacamata sekarang untuk menilai kejadian di masa lampau. Padahal kan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman yang pasti berbeda gitu. Tapi terlepas dari itu, Sayyidatul Fatimah Az-Zahra ketika menikah dengan Ali radhiyallahu anhu usianya sudah cukup matang antara 18 sampai 20 tahun dan Ali usia antara 20 sampai 25. Yang ini juga sebenarnya usia matang sebenarnya. Usia pernikahan yang sekarang juga ya usia-usia segitu udah banyak juga yang menikah gitu. Jadi kalau teman-teman masih yang sedang kuliah, sedang magang mungkin masih belum itu. Masih ada yang dikejar ya. Nggak tahu kemana dikejarnya itu. Dan kabur. Itu ada yang menganggap usianya terlalu belia katanya Ali. Sehingga belum layak. Padahal usianya ya sudah matang.
Yang kedua, ya banyak yang mengkritik secara ekonomi karena Ali dianggap miskin, ya dianggap serba kekurangan. Terus juga status sosial karena Ali secara status sosial Abu Thalib sebenarnya terhormat, sangat dimuliakan. Kita pernah ceritakan bahwa Abu Thalib itu adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani di masyarakat Mekah ketika itu. Tapi kan ketika menikah ini sudah meninggal Abu Thalib. Dan Abu Thalib tidak mewarisi ke statusnya itu tidak diwarisi. Beda dengan Muawiyah, dengan Abu Sufyan, tokoh-tokoh yang lain itu, mereka bapaknya orang terhormat, anaknya juga terhormat, karena yang diturunkan diwarisi adalah harta gitu. Sementara Abu Thalib, beliau dihormati, disegani karena diantaranya adalah juru kunci Ka'bah, yang itu tidak diwarisi kepada anak-anaknya gitu. Sehingga meninggal Abu Thalib, status terhormat di mata masyarakat tidak turun kepada anak-anaknya gitu. Jadi Ja'far, Ali itu tidak dihormati dan dimuliakan seperti Abu Thalib. Sehingga orang menganggap Ali itu secara ekonomi dia tertinggal, secara usia dianggap terlalu belia, terlalu muda, dan secara status sosial dianggap rendah gitu. Dianggap kok bisa Rasulullah menikahkan putri tercinta dan tersayang itu kepada orang yang kayaknya nggak bisa menjadi panutan buat seorang istri gitu. Tapi ini nggak semua sahabat berpandangan begitu. Saya sampaikan tadi ini adalah oknum-oknum dari kalangan munafikun, orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik kedok Islam itu, yang mereka ingin merongrong Islam dari dalam. Sementara sahabat yang lain, sami'na wa ta'na. Kalau sudah Rasul yang menetapkan, sami'na wa ta'na. Bahkan Abu Bakar saja, Umar saja, yang jelas-jelas datang melamar dan lamarannya ditolak. Begitu tahu Fatimah ternyata dinikahkan dengan Ali, semuanya alhamdulillah. Semuanya begitu. Rasulullah memilih lelaki terbaik untuk Fatimah. Nggak ada yang bilang, kenapa dia, kenapa nggak gue? Nggak ada. Mereka bersih hatinya, Masya Allah. Nggak ada itu hasad. Bahkan kan kita ceritakan kemarin, Ali berani maju itu kan atas supportnya Umar kan. Yep. Aneh ditolak nih, ente aja yang maju. Gitu. Ya kalau ente ditolak, apa aneh? Enggak, mungkin ente lebih beruntung. Mungkin ente lebih ditunggu-tunggu. Gitu. Kalau kita sekarang ada nggak kira begitu ya? Oh enggak. Malah dorong-dorongan, menjatuhkan. Menjatuhkan. Ternyata dia terima kali, oh musuhan itu. Gak mau tegur siapa itu 3 tahun pokoknya. Beda level memang ya. Nah itu bahan amunisi buat orang-orang munafik untuk menyebar isu, ya gosip lah, mereka kurang kerjaan lah ya. Kaum nyinyiriun. Tapi kenapa Rasulullah SAW lebih memilih Ali? Ya pertama itu hak prerogatif. Rasulullah sebagai orang tua terhadap anak, tentu dia berhak dong memilih siapa untuk anaknya, dan itu nggak bisa kita intervensi. Seperti sekarang misalnya, kenapa sih bapak ibu lebih memilih pinangannya si Fulan daripada pinangannya si A atau si B gitu? Itu hak prerogatif orang tua dong, ya kan? Dia punya wewenang di situ. Apalagi di masyarakat Arab yang dulu itu notabene secara kultur perempuan itu bukan tidak punya hak memilih, tapi tidak terbiasa gitu, hidup berbaur dengan orang, kemudian dia menentukan sendiri calonnya, itu nggak biasa. Berbeda dengan sekarang. Sekarang karena kehidupan modern, perempuan sudah banyak aktivitas kesana kemari, sehingga mungkin dia mengenal laki-laki yang orang tuanya sebelumnya tidak mengenal, sehingga dia punya peran penting untuk menentukan calon pasangannya. Sementara zaman dulu enggak. Zaman dulu anak itu dia di rumah, ya semacam dalam tanda kutip seperti dipingit begitu. Kemudian laki-laki yang datang langsung melamar ke orang tuanya. Maka orang tua yang menentukan. Tapi bukan berarti kemudian kebebasan perempuan terkekang. Enggak, itu memang kultur masyarakat di zaman itu seperti itu. Gitu. Justru aneh kalau ada perempuan tiba-tiba datang, Pak, nih aku cowok kenalan aku, gimana lamar? Itu justru aneh zaman itu. Jadi Rasulullah SAW kenapa memilih Ali? Nah, pertama hak prerogatif beliau. Yang kedua, karena memang Rasul memiliki kecintaan yang begitu besar kepada Ali radhiyallahu anhu. Kita sampaikan kemarin sebelum-sebelumnya itu, setiap kali ada orang yang sepertinya meragukan Ali, Rasul dengan tegas mengatakan, Ali minni. Ali adalah bagian dari saya. Apapun yang dilakukan Ali itu sudah mewakili saya. Gitu. Jadi representatif sekali untuk Rasulullah SAW. Ali representasi Rasulullah. Jadi apapun keputusan Rasulullah itu biasa disampaikan Ali, Ali yang menyampaikan kepada para sahabat. Sehingga kalau ada sahabatnya ragu, ini Ali ngomong begini, ya Rasul benar apa enggak? Benar. Karena Ali itu sudah mewakili saya. Gitu. Begitu besar ya posisi kedudukan Ali di hati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita sampaikan dalam tanda kutip, bukan balas budi sih,
Tapi memang Rasulullah SAW kan waktu kecil diurus oleh Abu Thalib kan, sudah dijadikan seperti anak sendiri, dididik dan dibesarkan. Maka ketika Abu Thalib kemudian mengalami kekurangan secara ekonomi, Rasul yang mengambil Ali bin Abi Thalib, kemudian mengasuh mendidiknya, udah seperti anaknya sendiri. Maka mohon maaf, misalnya kalau saya aja. Ali secara ekonomi kurang misalnya kan, secara status sosial kurang. Misalnya Abu Bakar menikah dengan siapapun dia tinggal tunjuk. Insya Allah semua orang tua itu sangat senang bermenantukan Abu Bakar. Dan itu juga Umar, sahabat-sahabat lain. Tapi kalau Ali, nggak semua orang. Ya, karena tadi misalnya ada sebagian orang yang hitungannya materi kan. Lihatnya ke materi. Sementara Ali secara materi kurang gitu. Maka Rasulullah SAW menjadi orang terdepan. Kekurangan materi sama sekali bukan halangan orang untuk bisa mendapatkan jodohnya. Gitu. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada laki-laki datang meminang anak perempuanmu yang kau kenal agamanya dan akhlaknya, fazawwijuhu, udah nikahkan. Jadi timbangannya agama dan akhlak ya. Apa agamanya? Muslim. Dia sholat bagaimana? Alhamdulillah, dia menjaga ibadahnya. Terus bagaimana akhlaknya? Bagus. Ya, dia hormat sama orang tua, dia memiliki tutur kata, sopan santun yang baik, maka nikahkan. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar pertimbangan menikahkan putra-putri kita itu adalah pertimbangannya agama dan akhlak, bukan pertimbangan materi semata. Sementara tadi orang-orang kaum Nyinyiriyun itu dia materi yang dijadikan sebagai tolok ukur itu. Ya, padahal materi itu tidak jaminan juga ya seseorang rumah tangganya bisa bahagia itu. Tapi kalau agama, akhlak, insya Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kalian fuqara, kekurangan secara materi, tapi kalian menikah karena Allah, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan materi itu. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Kemudian Allah karunia anak, itu ada 6 anaknya. Yang terkenal oleh kita itu Hasan, Husain, kemudian Muhsin, tapi meninggal masih kecil itu. Kemudian Zainab, kemudian Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, ini menarik sekali. Fatimah Az-Zahra memberi nama anak-anak perempuannya itu dengan nama saudari-saudari. Kakak-kakaknya ya. Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Masya Allah. Saking cinta kepada saudari-saudarinya. Karena sudah meninggal semua itu. Ya, yang Zainab, kemudian nanti Ruqayyah, yang Ummu Kulsum, semuanya meninggal. Yang terakhir meninggal adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum jami'an. Jadi diberi nama anak-anaknya dan saudari-saudarinya untuk menunjukkan cinta kepada saudara. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Ustaz, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Satu Kisah.